Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah saya Estiana, pembimbing praktikum imunohematologi dan bank darah. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan sedikit tutorial mengenai pemeriksaan golongan darah. Untuk pemeriksaan golongan darah di lapangan biasanya ada dua sistem yang dianut. Yang pertama adalah sistem APO, kemudian yang kedua adalah sistem resus. Pada sistem ABO, seseorang akan ditentukan golongan darahnya adalah golongan darah A, B, AB, dan O. Sedangkan resus adalah ditentukan berdasarkan tipe resus positif atau negatif. Pada pemeriksaan golongan darah sistem ABO, ini bisa ditentukan dengan tipe cell grouping atau serum grouping, di mana cell grouping ini kita menentukan antigen golongan darah berdasarkan antigen yang melekat pada dinding eritrosit. Sedangkan pada serum grouping ini kita menentukan antibodi yang terletak pada cairan, misalnya di sini di plasma atau di serum darah. Untuk golongan darah A ini antigennya mengandung antigen A, kemudian golongan darah B mengandung antigen B, kemudian golongan darah AB mengandung antigen A dan antigen B. Sedangkan pada golongan darah O tidak mengandung antigen A maupun antigen B. Untuk sistem resus ini hanya kita menguji pada antigen yang melekat pada dinding eritrosit. Jadi seseorang dikatakan resus positif apabila di dinding eritrositnya mengandung anti-resus atau anti-D. Sedangkan yang tidak ada antigen disebut antigen golongan tipe resus negatif. Kepentingan golongan darah ini sangat penting di dalam penentuan apakah seseorang itu bisa dilakukan untuk transfusi darah atau donor darah atau untuk kepentingan medis yang lain. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak benar ya, walaupun pemeriksaan ini sebetulnya hanya sifatnya sangat sederhana ya, tapi bisa terjadi kesalahan-kesalahan, di mana kesalahan-kesalahan itu bisa muncul pertama karena salah di dalam pemberian label pasien atau tertukarnya sampel pasien. Sedangkan pada prosesnya ini ada beberapa antigen yang lemah, yaitu pada golongan darah A ini biasanya ada antigen yang sifatnya lemah, yaitu pada subgrup A2, di mana ini tidak mesti menunjukkan reaksi positif ya. Nah, untuk menghindari itu maka pada penentuan golongan darah harus menggunakan reagen anti A, kemudian anti B, kemudian dan harus disertai dengan antigen anti AB. Ini untuk menghindari agar golongan darah nanti tidak terjadi salah persepsi ya, dimana nanti kalau yang lemah nanti tidak akan terjadi aglutinasi, orang akan mengatakan bahwa itu golongan darah O, sebetulnya bukan, karena ini antigennya adalah antigen yang lemah, maka harus tapi kalau kita menggunakan anti sera A, B, nanti hasilnya akan terdeteksi bahwa sebetulnya pada reaksi antigen yang lemah tadi dengan anti B bisa positif. Nah, inilah yang sebagai kontrol. Kemudian untuk resus ini kepentingannya walaupun di Indonesia itu 99,98% itu positif ya, namun ada beberapa kasus yang negatif ya. Misalnya di Indonesia itu diidentifikasi ada sekitar 457 kasus resus negatif. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Kalau seseorang resusnya negatif nanti ditransfusi darah nanti akan terbentuk anti resus, sehingga nanti transfusi darah yang berikutnya darah akan diaglutinasi atau mungkin akan distimulisasi. Jadi ini sangat berbahaya bagi seorang pasien. Untuk itu penentuan golongan darah ini sangat penting, jadi tidak hanya sistem ABO tetapi juga sistem resus. Nah, untuk jelasnya nanti bisa kita lihat dari praktikum yang akan dilakukan oleh mahasiswa dari mahasiswa semester 5 prodi D3 Teknologi Laboratorium. Terima kasih, nanti untuk jelasnya nanti kita lihat di
antum pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.